Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan seluruh tanggung jawab kita di hari ini, Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita baca di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta berkat-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang istirahat tidur kami di malam yang telah berlalu. Engkau telah bangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita. Dan kami percaya hari ini bukan kebetulan kami ada, tapi Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kami. Melalui membaca dan dengar serta renungkan firman-Mu, kami mengerti apa rencana-Mu bagi kami. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar, diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Saudara dan saya bukan orang Yahudi. Nah, tapi kita dipanggil. Ini rahasianya. Ayat 1, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 7, dari Injil itu kita telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah Bapak Ibu, demikian pembacaan di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mau mengatakan dengan tegas, beritakan Injil selagi ada waktumu. Amin. Dengan segala profesi yang engkau lakoni. Pokoknya beritakan Injil selagi ada waktumu. Sebab kita tidak tahu apakah kita masih ada hari esok. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Itulah pernyataan iman dan keyakinan Rasul Paulus
Kalau saudara baca di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Paulus tidak hanya sekedar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu telah mengubah hidupnya. Bahkan Allah melibatkannya untuk memberitakan Injil tersebut. Rasul Paulus merasa tidak layak karena ia sadar dirinya terlalu hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita rahasia agung yang disingkapkan itu. Itu di ayat 8 tadi ya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rahasia itu adalah janji Allah mengenai keselamatannya dalam Yesus Kristus bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi agar menjadi umat yang baru bagi diri Allah sendiri. Allah menghendaki rahasia besar yang sudah tersimpan berabad-abad ini diberitakan dan disingkapkan kepada manusia sampai ke ujung bumi. Allah menghendaki semua orang beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya melalui jalan iman. Dalam kasih karunia Allah, setiap orang beroleh kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Persoalan yang dihadapi tidak lagi membuat orang percaya menjadi tawar hati, sebab Allah bermaksud memakai itu untuk menjadi alat kemuliaan dalam hidup beriman. Amin. Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan orang percaya. Persoalannya, apakah setiap orang menghayati dan mengakui bahwa memberitakan Injil adalah kasih karunia Allah, sehingga dengan kasih yang tulus mau memberi dirinya dipakai oleh Tuhan? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita semua diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Rasul Paulus menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Kristus seluas-luasnya. Banyak tokoh iman lainnya yang memberi diri memberitakan kasih karunia ini. Mereka dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Saya percaya kita semua juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan Injil seluas-luasnya kepada siapapun yang kita jumpai dan dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu yang tersisa ini? Mari Bapak Ibu, pakailah waktu yang singkat untuk kekekalan, yaitu untuk memberitakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua orang perlu mendengar Injil, sebab di dalam Injil isinya adalah kasih karunia Allah. Orang baca Injil hatinya damai, ya kan? Tidak baca Injil hatinya kacau, ya. Tidak baca Injil hatinya penuh dendam, ya kan? Kebencian, amarah. Tidak baca Injil, saudara akan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Tapi saudara baca Injil, Injil telah memberikan dengan tegas, menulis dengan tegas, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Itu sebabnya kalau setiap orang mau baca Injil, hidupnya penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami memberitakan Injil selagi ada waktu bagi kami. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang membutuhkan yang namanya keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus, itulah yang diberitakan oleh Injil. Kiranya kami menjadi pemberita Injil yang seluas-luasnya, dimanapun kami pergi berada, dalam seluruh profesi kami masing-masing.
Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea. Mereka semua terpelihara, dijaga oleh pasukan malaikat surga. Tidak celaka, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan di dalam nama Yesus. Tidak terinfeksi oleh berbagai kuman, virus, sakit, penyakit. Situasi hari-hari ini kami hidup di situasi yang rentang terhadap penyakit. Karena itu biarlah kami terpelihara, tidak sakit, tidak kekurangan, ada semangat, ada sukacita dalam menjalani hari ini. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas-tugasnya. Tuhan menolong, Tuhan memberikan mereka kemampuan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada